Pada video ini, kita akan belajar mengenai analisis diskriminan. Berbeda dengan analisis gerombol, ide dasar dari analisis diskriminan adalah di mana sudah adanya pengelompokan objek sebelumnya. Setelah itu, kita mencari fungsi yang bisa dijadikan dasar membedakan atau mendiskriminankan objek ke dalam kelompok-kelompok. Berdasarkan fungsi tadi, lalu kita menentukan ke kelompok mana suatu objek baru itu akan masuk. Selanjutnya, yang berperan sebagai peubah pembeda adalah peubah yang ragamnya besar. Nah, pembedaan ini seringkali memerlukan kombinasi dari beberapa peubah, di mana satu peubah saja tidak cukup. Ya, tujuan utamanya adalah memperoleh fungsi diskriminan, yaitu fungsi yang mampu digunakan membedakan suatu objek masuk ke dalam populasi tertentu berdasarkan pengamatan terhadap objek tersebut. Berikut ini ada beberapa contoh penerapan analisis diskriminan ya di berbagai bidang, antara lain bankruptcy prediction, face recognition, di marketing, biomedical studies, ataupun di bidang earth science. Ya, dari beberapa metode analisis diskriminan, di sini kita akan membahas dua metode. Sebenarnya dua-duanya linear ya, namun yang pertama ini analisis diskriminan linear dengan metode Fisher, lalu yang kedua ini analisis diskriminan kanonik. Oke, kita masuk ke analisis diskriminan linear yang biasa dulu ya. Jadi dalam multivariate ya seringkali kita melakukan analisis untuk mereduksi dimensi. Nah, dalam pereduksian dimensi ini ada yang sifatnya unsupervised seperti analisis komponen utama, tapi ada juga yang sifatnya supervised seperti analisis diskriminan linear ini. Analisis diskriminan berfokus pada memaksimalkan keterpisahan di antara kategori yang diketahui dengan membuat sumbu linear baru dan memproyeksikan titik data pada sumbu tersebut. Oke, kita lihat di sini ilustrasi ya. Ini contoh data yang sudah ada kelompoknya ya, ada yang kelompok merah, ada yang kelompok biru. Proyeksi yang dilakukan di analisis komponen utama atau PCA ya, dia memaksimalkan ragam dari keseluruhan set data ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, keragamannya itu diusahakan maksimal sehingga dapat menghasilkan peubah baru yang merupakan kombinasi dari peubah-peubah X sebelumnya yang dapat menjelaskan keragaman peubah-peubah X tersebut secara maksimal. Itu yang dilakukan di analisis komponen utama. Nah, sedangkan di analisis diskriminan linear ya, proyeksinya di sini adalah memaksimalkan ya jarak antar grup ya. Jadi proyeksi itu istilahnya kita mengubah posisi sumbu X dan Y ya, sedemikian rupa ya, supaya antara grup yang merah dan biru ini dapat terpisah dengan baik. Jadi ada jaraknya. Ya, ini contoh lain ilustrasinya ya, kalau lihat di PCA ya, komponen sumbunya atau aksesnya di sini dicari yang bisa memaksimalkan keragaman dari peubah-peubah yang ada. Nah, ini tadinya misalnya di sini ya, sumbunya ini X1, ini X2, lalu kita proyeksikan atau kita transformasikan ke analisis komponen utama. Nah, nanti kemiringan sumbunya jadi seperti ini. Kalau di linear discriminant analysis ya, di sini dia memaksimalkan komponen dari akses atau sumbu-sumbu X dan Y ini ya untuk dapat melakukan pemisahan kelas. Oke, jadi kalau misalnya kita lakukan proyeksinya di sini, ini dikatakan bad projection karena ini susah gitu memisahkan kelas kelompok yang biru dengan yang hijau ini. Nah, sedangkan kalau kita ambil proyeksinya di bawah sini ya, ini makanya disebut sebagai good projection ya, karena ini dapat memisahkan kelas-kelas dengan baik. Jadi kan kita tahu nih batasnya, misalnya ini daerah ke kiri ini adalah daerah untuk kelompok yang biru, daerah ke kanan adalah daerah untuk kelompok yang hijau. Ya, jadi inilah bedanya apa yang dilakukan di analisis komponen utama dan analisis diskriminan linear.
Nah, tadi juga saya sempat sebutkan ya, kemungkinan peubah pembedanya itu perlu lebih dari satu peubah ya, tidak cukup satu peubah saja. Oke, di sini kita bisa lihat, kalau plot yang pertama ini kita bisa gunakan X1 saja atau X2 saja yang membedakan antara grup yang merah dengan yang hijau. Ya, jadi cukup salah satu garis saja ini bisa membedakan antara keduanya. Oke, sekarang yang gambar kedua ini X1 saja yang bisa membedakan. Kalau kita tarik garis di X2, dimanapun ini tidak bisa membedakan antara grup yang hijau dengan yang merah. Oke. Pada gambar ketiga ini kebalikannya. Justru X2 saja yang bisa, sedangkan di X1 ini tidak bisa. Saya mau gambar di mana aja tidak kelihatan pemisahan antara kedua grup ini. Nah, di gambar terakhir ya, bisa dilihat ini pembedanya bisa dihasilkan dari kombinasi antara X1 dan X2 saja. Kalau cuma satu saja, ini agak sulit gitu. Kita melihat daerah batas antara kedua grup tersebut. Atau misalnya saya mau bikin yang di sini juga sulit, tidak ada garis yang benar-benar bisa memisahkan kedua grup tersebut. Makanya di sini harus ada kombinasi antara X1 dan X2. Sehingga nanti dalam prakteknya bisa saja tidak hanya 2 peubah yang kita butuhkan, bisa 3, 4, atau mungkin lebih. Sehingga kalau misalnya ada beberapa garis, selanjutnya akan disebut sebagai fungsi diskriminan ya. Ketika kita punya satu pengamatan baru, garis yang memiliki jarak terdekat dengan pengamatan baru tersebut, ini menunjukkan kalau garis tersebut merupakan representasi dari kelompok yang cocok untuk pengamatan itu. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerja dari analisis diskriminan. Oke, kita masuk ke fungsi diskriminan ya, ini secara umum aja ya. Jadi fungsi diskriminan ini diharapkan bisa memisahkan kelompok-kelompok dengan salah klasifikasi yang paling kecil. Nah, fungsinya ini mirip dengan model regresi. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan analisis regresi logistik untuk melakukan pemisahan atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok ini tadi. Ya, di sini fungsinya seperti ini ya. D sama dengan B0 plus beta 1 X1 plus beta 1 X2 sampai dengan beta K XK. Nah, D ini adalah skor diskriminannya. Lalu BI adalah koefisien diskriminan atau bobotnya. Dan XI adalah prediktor atau peubah independennya. Yang pertama ini ada aturan fungsi diskriminan Fisher yang bisa kita gunakan. Ya, jadi kalau di diskriminan Fisher ini ya, X0 atau suatu pengamatan baru yang kita punya ya, akan kita alokasikan ke kelompok pertama ya, kalau Y duga nolnya ini kita masukkan ke persamaan ini lebih besar dari atau sama dengan M duga. M duga rumusnya yang ini ya. Atau kalau mau kita pindahkan posisinya ya, Y duga 0 dikurangin M duga ini lebih besar dari 0. Dia akan masuk ke kelompok 1 atau grup 1. Nah, sedangkan ya, kalau kita ketemu Y duga 0-nya ini kurang dari M duga ya, atau Y duga 0 min M duga ini kurang dari 0, maka X0 ini tadi akan kita masukkan ke kelompok yang kedua. Ya, ini aturan fungsi diskriminan Fisher. Oke, di sini saya ada ilustrasi ya. Ini dari buku Johnson and Winchon, exercises 11.19 ya. Di sini menggunakan data set X1 dan X2 dari example 11.6 ya. Hitung X bar I-nya, SI ya, lalu S pool. Nah, ini adalah data 11.6-nya ya. Ini ada X1, X2-nya. Masing-masing N-nya ini 3. Diperoleh X bar 1-nya ini adalah 3 dan 10. 3 ini rataan dari 2, 4, dan 3. Dirata-ratakan ya. 10 ini 12, 10, dan 8 dirata-ratakan. Jadi ini sebenarnya posisinya ditranspos ya. Oke, lalu ini ada S1-nya, matriks varian kovarian untuk X1. Ini X bar 2 ya, kurang lebih sama caranya.
dan ini S2-nya. Oke, selanjutnya kita menghitung S-fold ya, atau matriks kovarian gabungannya. Ya, ini kita tinggal masukkan saja ke rumus ini ya. Ya, ini N1, N2-nya sudah ada, tinggal kita masukkan 3, lalu ini adalah S1, ini S2 ya, sehingga kita dapatkan S-fold-nya ini yang ini. Oke, sekarang pertanyaan yang B, menggunakan perhitungan di bagian A ya, hitung fungsi diskriminan linear Fisher dan gunakan untuk mengklasifikasikan sampel-sampel atau observasi-observasi tadi berdasarkan aturan di Fisher. Oke, tadi kita sudah hitung S-fold-nya, lalu di sini kita cari inverse-nya dari S-fold. Nah, setelah itu kita masukkan ke fungsi diskriminan yang ini, Y juga. Dapat fungsi diskriminannya min 0,333x1 ditambah 0,667x2. Ya, selanjutnya Y bar 1, Y bar 2-nya kita hitung ya. Ini masukkan koefisien dari fungsi diskriminan priornya. Lalu ini adalah X bar 1 tadi kan ya. Yang ini adalah X bar 2. Kita masukkan masing-masing didapat nilainya 5,667 dan 3,333. Nah, selanjutnya kita cari nilai M atau titik tengah dari rata-ratanya ya. Ini kita peroleh sebesar 4,5. Berarti kita alokasikan ya X0 ke grup 1 kalau ini lebih dari 0. Atau kalau dia kurang dari 0 ya, kita alokasikan ke grup 2. Kalau sama dengan 0 juga kita alokasikannya ke grup 1. Oke, setelah kita masukkan ke rumusnya, ya ini berarti didapatnya kan A aksen X dikurangi M ya. Nah, ini koefisiennya kan min 0,033 tadi dengan 0,667 ya. Dikalikan masing-masing X-nya kan 2, 12, 4, 10, terus 3, 8 ya. Kita dapatkan nilainya sekian. Nah, tadi kan yang lebih besar sama dengan 0 masuk ke grup 1 ya ini ya. Kalau yang kurang dari 0 masuk ke grup 2. Oke, begitu juga untuk yang populasi ke 2 sama. Kita lakukan hal yang sama. Kita hitung. Ya, ini kan aslinya dia di populasi 2 gitu ya. Tapi berdasarkan perhitungan ini ternyata yang ini benar, tetap populasi 2. Nah, yang kedua ini dia terdeteksi jadi populasi 1. Dan yang terakhir juga terdeteksi betul sebagai populasi kedua. Berarti ini ada 2 ya, salah klasifikasinya. Ya, selain aturan Fisher tadi ya, ada juga di sini aturan smallest squared distance atau DI kuadrat X ya. Ini kita bisa hitung nilai DI kuadrat X ini dengan rumus ini ya. Nilai DI atau DI kuadrat yang terkecil merupakan lokasi dari kelompoknya. Jadi nanti kita hitung semua DI-nya, nanti yang dapat DI terkecil itu adalah lokasi dari kelompoknya. Oke, ini ada ilustrasinya ya. Masih contoh yang tadi, yang 11.19 ya. Diambil dari data 11.6. Klasifikasikan observasi berdasarkan smallest squared distance dari grup means yang X bar 1 dan X bar 2. Terus bandingkan hasilnya dengan bagian B tadi ya. Oke, kita hitung dulu DI-nya. Ya, ini kita masukkan nilai X dikurangin X bar I ya. Untuk semua nilai X, terus kalikan dengan S-fold inverse-nya, ya. Kalau yang ini tadi ditranspose, ini adalah matriks X dikurangi X bar I-nya. Oke, di sini kita dapatkan DI D1 kuadratnya yang ini ya. Pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3. Ini juga D2 kuadratnya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk X bar 2 atau untuk yang populasi ke-2 ya.
Ini juga kita masukkan semua nilainya ya. Nah, di sini kita bandingkan. Nah, kalau tadi kan kita hanya bandingkan dengan nilai M ya. Pokoknya kalau misalnya dikurangi M, kalau lebih besar dari 0 masuk ke grup 1, kalau kurang dari masuk ke grup 2. Di sini kita punya dua nilai DI. Oke, sekarang D1 kuadrat dan D2 kuadrat untuk populasi 1. Berarti yang ini ya dengan yang ini. Dilihat kan mana yang paling kecil. Karena yang paling kecil yang ini berarti dia kesimpulannya masuk di klasifikasi 1. Jadi mungkin kalau biar nggak bingung ya, ini saya namain D1 di populasi 1, ini D2 di populasi 1. Nah, kalau yang ini D1 di populasi 2 dan D2 di populasi 2. Nah, nanti yang dimasukin ke sini adalah D11 dengan D21 ya. Jadi yang tadinya populasi 1 kita hitung juga menggunakan D1 dan D2. Nah, ini berarti D12 dan D22. Ya, untuk yang populasi kedua, kita lihat yang paling kecil adalah yang ini ya. Sini dan di sini ya. Berarti yang pertama ini pengamatan pertama di populasi 2, pengamatan kedua di populasi 1, pengamatan ketiga ini di populasi 2. Oke, sekarang tadi kita minta bandingkan ya hasilnya dengan yang poin B. Nah, di sini kita bandingkan kalau di poin B ini misklasifikasinya di pengamatan ketiga untuk populasi 1 dan pengamatan kedua pada populasi 2. Dan di sini juga dia di pengamatan ketiga ya, di populasi 1 yang misklasifikasi dan di pengamatan kedua untuk di populasi 2 ya. Jadi memang di sini kita dapatkan hasil diskriminasi berdasarkan metode Fisher dan metode smallest squared distance untuk data ini relatif sama.